Kan, selama 6 hari dia ciptakan segala sesuatu, amen. Dan hari yang ketujuh katakan istirahat, amen. Inilah masa kita beristirahat, berkumpul untuk kita memuji dan menyembah Tuhan, amen semua. Jadi kita semua datang kepada rumah Bapa, amen. Ini simbolik kita kepada rumah Bapa, kita datang di rumah dia, amen. Kalau kita datang ke rumah Bapa, kita rasa nyaman, betul? Amen. Beritahu orang di sebelah kamu, inilah rumah Bapa, amen. Haleluya, kamu akan rasa damai sejahtera, sukacita dan segala pergumulan kamu di rumah Bapa akan dijawab oleh Tuhan. Amin semua. Saudara dan saudari dalam Kristus, mari kita berdiri pada pagi ini. Kita ada bacaan daripada firman Tuhan pada pagi ini daripada buku Amsal. Amin. Saya minta kita semua berdiri pada pagi ini untuk kita membaca bersama-sama daripada buku bukan Amsal, buku Mazmur. Mazmur, oke. Mazmur. Oke. Mazmur yang ke-63 ayat 1 hingga 11. Amen. Kita baca saling berganti-gantian, saya pertama dan jemaat yang kedua sampai ayat ke-11. Amin semua. Haleluya. Semua sudah jumpa firman Tuhan pada pagi ini daripada buku Mazmur 63 ayat 63, bab 63 ayat 1 hingga 11. Amin. Saya dulu dan kemudian jemaat Tuhan membaca dia. Amin. Haleluya. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tidak berair. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Seperti dengan lemak dan sum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Tapi orang yang berikhtiar menyabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang menyatakan dusta akan disumbat. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada pagi ini. Kita pejamkan mata kita. Haleluya. Bapa kami di surga, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah semesta alam, Allah yang kami kenal, Allah yang disembah oleh Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan Allah itu juga yang kami sembah pada pagi ini, yang kami tinggikan, kami agungkan dan kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, junjungan ilahi yang mulia itu. Tuhan, pada pagi ini kami serahkan firman Engkau pada pagi ini, berbicaralah Engkau melalui firman Engkau pada pagi ini, agar setiap firman Engkau yang disampaikan akan membuat jemaat Engkau diberkati, bertumbuh, berbuah dalam pelayanan mereka Tuhan. Sekaligus memiliki hubungan yang sangat rapat dan intim untuk melihat pribadi mereka Tuhan berubah dan terus digunakan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan pada pagi ini, berkati jemaat Engkau pada pagi ini. Apapun yang mereka dengar, mereka akan menjadi umat yang akan melakukan firman itu. Begitu juga dengan saya Bapa. Saya tidak memiliki apa-apa pada pagi ini, namun saya memohon Tuhan, pimpinan Roh Kudus Engkau menyertai kami pada kebaktian hari ini. Kami serahkan firman ini sekali lagi, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Dipersilakan duduk saudara-saudari dalam Kristus. Amin. Haleluya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan pada pagi ini, amen, karena dapat memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini, amen semua. Jadi hati kita adalah hati yang memuji dan menyembah Tuhan. dimanapun kita berada, terutama sekali di gereja Tuhan, amen.
Hari ini kita telah membaca firman Tuhan daripada buku Mazmur, okey. Buku Mazmur ini adalah buku yang dijadikan sebagai buku doa. Buku yang menjadikan tempat di mana kita melihat banyak kesaksian yang telah berlaku dan doa mereka dijawab. Terutama sekali dalam saudara dan saudari dalam Kristus, amen. Buku Mazmur juga boleh dikatakan buku yang penuh dengan puji-pujian, kitab puji-pujian, amen. Dia disebut Tehillim. Ketika masa itu Yahudi menggunakan kitab ini sebagai tempat memuji dan menyembah Tuhan, kitab yang menyembah Tuhan, amen. Dan beberapa Mazmur, buku Mazmur ini sangat menjadi kesaksian terutamanya bagi beberapa penulis bagi buku Mazmur ini, amen. Tapi kebanyakan yang paling utama penulis adalah Raja Daud. Raja Daud adalah paling banyak menulis buku Mazmur ini, amen. Lebih kurang ada 73 buku yang dia tulis, amen. Pengalaman dia dengan Tuhan, amen. Dia tuliskan semua ini, kehidupan dia, kesaksian dan penderitaan dia, dan bagaimana dia dapat mengatasi semua ini, amen semua. Sehingga Tuhan yang dekat kepada dia menjadi satu kekuatan bagi dia setiap hari dalam setiap percubaan dia. Amen. Haleluya semua. Amen. Jadi saya ingin hari ini, kuartal ini kita ingin belajar satu siri yang sangat penting untuk semua kita pada hari ini. Amen. Okey, siri yang sangat penting yaitu 5R. Saya ingin kembali kepada kita 5R ini penting untuk kita melihat gereja kita terus berkembang, bertumbuh, dan bukan itu saja, pribadi kita juga, amen. 5R ini kita healthy life group, okay? Ataupun kumpulan pemeliharaan yang sehat, amen. Kalau kita ingin melihat gereja kita bertumbuh, berkembang, life group, kalau orang tak tahu life group, selalu kita guna LG, atau ada yang tak tahu kumpulan pemeliharaan. Maksudnya dalam kumpulan itu ada beberapa orang dipelihara oleh satu pemimpin. Jadi itu nama kumpulan pemeliharaan. Dalam 10 orang, dalam 15 orang. Okay? Itu mungkin yang baru, yang lama mungkin tahu ini life group. Okay? Jadi kita pada hari ini sebab life group adalah jantung bagi gereja. Amen. Beritahu orang sebelah kamu, life group jantung bagi gereja. Amen. Kalau coba kamu cek orang di sebelah kamu, masih berdentumkah jantung dia? Berjenutkah jantung dia? Kalau jantung dia masih dup-dap, dup-dap, dup-dap. Okay? Bukan lagu lah, dup-dap, dup-dap. Okay? Maksud dia masih hidup. Begitulah life group, kumpulan pemeliharaan kita di sini. Kita mesti gunakan life group sebagai jantung bagi gereja, supaya gereja kita hidup. Amen? Haleluya semua. Hari ini ada 5. Pada kota ini kita ada siri ini, itu Healthy Life Group, itu kumpulan pemeliharaan sehat. Yang pertama saya akan bahaskan untuk kita pada hari ini, itu Reach Up. Reach Up itu menjangkau ke atas. Amen. Menjangkau ke atas. Okay. Dan yang kedua itu Reach Together, itu menjangkau bersama. Yang ketiga itu Reach In, menjangkau ke dalam. Yang keempat itu Reach Deep, itu menjangkau lebih dalam, dan yang kelima itu reach out, itu menjangkau keluar. Amen. Jadi 5 siri ini adalah kunci bagaimana gereja memiliki quality di dalam kehidupan mereka, di dalam gereja. Kalau 5M ini diterapkan oleh gereja, maka gereja itu akan memiliki perkembangan, pertumbuhan. Dan akan melihat satu gerakan-gerakan Tuhan terjadi. Amen. Dan kamu tidak akan boring datang ke gereja karena ada 5R ini. Jadi khusus pada hari ini saya akan membawa pada yang pertama, step kunci yang pertama. Okay? Tanpa kunci yang pertama ini kita tak dapat lakukan yang kedua, ketiga dan keempat. Itu menjangkau ke atas. Ke atas. Maksudnya kita melihat ke atas. Kepada Tuhan. Amen. Oke, ini yang penting. Tuhan ini yang paling penting. Seperti umat Israel, sama memandang kepada Tuhan. Amen. Bila ada tiang awan berjalan, mereka ikuti tiang awan itu kan, memimpin mereka. Amen.
tiang awan itu. Mereka boleh berjalan di padang gurun dengan tidak ada panas seperti payung tiang awan itu. Amen. Begitu juga malam hari ada tiang api. Oh, kalau dekat sana ada api, mereka ikut di sana dan mereka tidak akan sesat. Itu maksudnya saya melihat ke atas. Tuhan saya memimpin umat Tuhan. Amen. Memimpin kamu dan saya pada hari ini. Amen semua. Jadi ini sangat penting. Pertama ini sangat penting. Itu terutama kali untuk pribadi kita melayani Tuhan. Amen. Jadi untuk kita memiliki quality kerohani yang tinggi, kita perlu ada hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Amen. Intim dengan Tuhan. Amen. Saya ada satu perasaan dulu semasa saya bekerja outstation, amen. Lebih sebulan tidak jumpa anak istri, sangat merindui mereka, amen. Begitu, paham maksud itulah sebenarnya merindui Tuhan begitu, amen. Begitu juga kamu bila adik kamu, abang kamu sekolah ke overseas atau bekerja ke mana, kamu merindu mereka datang kepada keluarga kamu. Kamu sangat menantikan mereka. Itu arti merindui Tuhan, amen. Hari ini untuk kita menjangkau ke atas, tema yang paling penting hari ini adalah merindukan Tuhan. Amen. Haleluya, merindukan Tuhan. Amen. Beritahu dari sebelah kamu, mari kita merindukan Tuhan. Amen. Haleluya. Amen. Iman kita mesti bekerja. Iman kita mesti berlaku. Amen. Contohnya bila kita merindukan Tuhan, bila kita datang ke gereja, kita memuji menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Amen. Kita tidak malu untuk mengangkat tangan kita tidak malu menari seperti Daud menari. Amen. Ingat kamu orang? Daud menari, bermain kecapi. Amen. Untuk memuliakan Tuhan. Amen. Untuk membesarkan nama Tuhan. Amen, saudara. Jadi dia tidak malu untuk dia memuji Tuhan. Amen. Haleluya. Sehingga sikap dia inilah yang menjadi contoh bagi kita. Satu hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Amen. Sebab dia tahu Tuhan itu bekerja dalam setiap pribadi dia. Haleluya. Saudara-saudari dalam Kristus, saya ingin kita melihat perkara yang penting. Contohnya dalam setiap kehidupan harian kita selalu menggunakan smartphone. Kan tiap hari kan? Semua orang ada smartphone di sini? Mungkin 1, 2, 3 orang tak ada lah mungkin. Semua ada kan? Jadi, tengok ini smartphone sangat mahal. Samsung yang Galaxy ini ya. Mau sampai 10.000 harga dia. Saya ada ini tapi saya cucu Samsung lah. Saya pikir Samsung cucu dia saja ni. Bukan itu bapak dia. Haleluya. Jadi kita gunakan telepon untuk kita akses semua maklumat, semua ada di sana. Dan menggunakannya untuk kita hidup. Amen. Untuk kita melakukan perkara. Amen. Tiap hari. Saya pikir kalau kita tidak sentuh handphone tiap hari mungkin datang Tuhan, betul? Dan semua orang tiap hari mesti sentuh telepon itu kan? Betul, beritahu orang sebelah kamu. Kamu ada tiap hari ada sentuh telepon kamu? Tanya mereka. Ada? Kalau ada itu puji Tuhan, amen. Kalau tidak ada itu memang Tuhan datang. Maksudnya hari kiamat datang, amen. Maksud semua kita menggunakan telepon. Mungkin adalah 2-3 orang kita tidak memiliki handphone yang canggih. Macam bapak-bapak toke yang pakai telepon manok tu. Mungkin terdapatlah data tekan banyak. Tapi kalau telefonnya canggih mereka gunakan untuk. Begitu juga kita dalam kehidupan hari kita. Kita gunakan telepon kita untuk sesuatu yang sangat penting. Amen. Terutamanya dalam online kobahan. Amen. Okay. Kita gunakan masa kita pakai telepon itu untuk kita mendapat sesuatu yang beredar dalam kehidupan kita. Amen. Amen. Amen semua? Amen. Kalau jemaat amin maksudnya berapa persen daripada telepon itu tidak digunakan untuk mendengar firman Tuhan. Tidak digunakan untuk memuji Tuhan. Amen. Jangan gunakan tapi gunakan untuk sepenuhnya dan membagikan gunakan dengan sebijaksana kita melayani Tuhan. Amen. Jadi saudara, beginilah kehidupan kita setiap hari. Untuk kita menjangkau ke atas sana, kita saja melekat, memegang, datang kepada Tuhan. Betul? Seperti kita memegang telepon itu. Amen. Kadang-kadang tak jauh dari satu kaki pun ada telepon dekat telinga kita. Betul? Ya? Tidak jauh dari satu kaki dari kita pun telepon itu di tempat tidur kita. Begitu juga kita dalam Tuhan. Amen. Ini penting untuk semua kita.
Oleh itu, gereja yang life group yang sehat, dia mesti ada setiap jemaat itu, jiwa itu, personal itu memiliki hubung yang erat dengan Tuhan. Sehingga tidak mau jauh dari telepon itu, satu kaki tiap hari. Amin? Paham maksud saya? Jadi hari ini kita mesti bertobat, saudara. Kalau kita tidak meluangkan masa kita, waktu kita untuk mengarahkan diri kepada Tuhan. Katakan orang sebelah kamu, mengarahkan diri kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Amen. Berbahasa roh kepada Tuhan. Amen. Memuji Tuhan. Engkaulah kekuatanku. Amen. Tempat perlindunganku. Amin. Walau badai menerpa. Amin. Beritahu orang sebelah kamu, kamu takkan goyang. Beritahu mereka, amin. Kamu takkan rebah, amin, dalam Tuhan, amin. Begitulah. Sebab itu mari kita sama-sama mencari Tuhan, amin. Inilah fungsi matlamat LG kita, saudara. Kita membawa ke kumpulan pemeliharaan kita, sama-sama melayani Tuhan, amin. Sama-sama berdoa, amin. Untuk kita sama melihat kepada Tuhan, amin. Bukan kena activity, tapi bawa mereka berdoa, bawa mereka kenal Tuhan. Amin semua. Jadi fokus LG bukan saja bersekutu dengan satu sama lain, tetapi sesa mengarahkan kepada Tuhan. Beritahu orang sebelah kamu, mengarahkan kepada Tuhan. Amin. Amin. Mengarahkan kepada Tuhan, kepada Bapa kita di surga ini. Amin. Jadi kita sesa mengarahkan hati kita, kehidupan kita kepada Tuhan, saudara dan saudari. Jadi berapa definisi kumpulan pemeliharaan ya boleh kita lihat di sini, oke? Jadi saya ingin kita menjadi umat yang terlibat dalam pelayanan, terutama dalam kumpulan pemeliharaan kita, amin. Supaya kita dapat menjadi kumpulan yang mendorong satu sama lain, atau dinamik untuk betul-betul mau melihat ketentuan terjadi dalam kehidupan kita, mengasihi Tuhan, amin. Itu ada definisi di sana, dan jemaat yang memuridkan orang lain yang berusaha untuk menjangkau orang yang belum mengenal Tuhan. Amin. Kita dalam kumpulan pemeliharaan kita mencari. Kita tidak stick begitu saja, dan kita ingin melihat yang belum terima Tuhan akan mengenal Tuhan. Amin. Ini misi kita. Ini matlamat kita dalam setiap hari. Amin. Oke. Dan oleh itu kumpulan pemeliharaan adalah sangat-sangat penting untuk melihat orang yang belum kenal Tuhan untuk mengenal Tuhan. Sebab itu kita ingin berdoa untuk memenuhi keperluan mereka. Amin. Dan kumpulan pemeliharaan kita berdoa untuk mereka, berdoa kepada mereka. Apa keperluan mereka, saudara? Amin. Jadi ini perkara, sebab dalam Tuhan tiada yang mustahil dalam setiap perkara. Amin. Oleh itu sangat penting kita kembali mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Kumpulan, terutama life group leader, assistant leader mesti melihat berdoa, selalu berdoa, Tuhan bagaimana kumpulan pemeliharaan saya, di manakah doa saya. Kita mesti begini, kita ingin melihat mereka dipelihara dalam doa kita, amin. Pelindungan daripada Tuhan, amin semua, haleluya. Jadi kita meletakkan ini supaya kehidupan jemaat Tuhan dipelihara dengan baik, amin. Haleluya. Jadi saudara-saudari dalam Kristus, saya sangat terdorong dengan beberapa kesaksian saudara-saudari yang lain di mana-manapun gereja. Melihat mereka sangat terbeban sehingga apapun yang mereka ada, mereka berikan kehidupan mereka untuk melayani Tuhan. Amin. Sebab mereka tahu mereka melayani Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Amin. Allah segala Allah yang akan menolong kita. Amin. Oke, jadi oleh itu merindukan Tuhan, satu perkara yang sangat penting itu kita mesti kehausan akan Tuhan, amin. Beritahu orang di sebelah kamu, haus akan Tuhan, amin. Kamu pernah haus kah? Saya haus nih, mau minum sekejap apa? Saya punya kerongkong sudah kering, perlu kena air, amin. Saudara dan saudari dalam Kristus, amin. Jika kita lihat Mazmur 63 ayat 1 ini, dia menyatakan kepada kita bahwa Raja Daud ini seorang yang mencari Tuhan. Dia katakan,
Ketika ia ada di padang gurun, ya Allah, engkaulah Allahku. Aku mencari engkau. Tengok, Raja Daud mencari. Amen. Perkataan mencari ini penting, saudara. Dia tidak duduk begitu saja, dia mencari. Amen. Kita mencari Tuhan. Amen. Dimanapun kita berada, kita berdoa. Dimanapun kita berada, kita berserah pada Tuhan. Amen. Bertahu orang sekarang mencari Tuhan. Amen. Oke, satu kita bisa mencari Tuhan. Amen. Mencari Tuhan ini satu perbuatan, tindakan kita. Amen. Sikap kita, pola pikiran kita. Amen. Bagaimana sikap kita betul-betul mau datang kepada Tuhan. Amen. Amen. Kita mesti mencari Tuhan. Oke. Jiwaku haus kepadamu. Amen. Raja Daud berada di padang gurun ini karena dia dikejar. Oke. Dia dikejar oleh Raja Saul. Karena Raja Saul iri hati dengan dia. Dan ingin membunuh dia. Amen. Kenapa dia ingin membunuh Daud? Karena Daud ini orang yang hebat. Amen. Sebab seperti yang saya katakan lagu-lagu Daud dapat Raja Saul seperti lagu itu boleh mengalahkan beribu-ribu orang. Tapi Daud dapat mengalahkan belalasa. Dia tak mau mendengar nyanyian perempuan itu. Sehingga dia iri hati dan tidak mau melihat Daud ini sebagai seorang yang luar biasa. Amen. Jadi orang yang luar biasa ini dia sasa mencari Tuhan. Amen. Dia sasa bersandar pada Tuhan. Dia sasa haus akan Tuhan. Amen. Kamu pernah melihat, mungkin kamu tidak pernah, mungkin semua kita tidak pernah di padang gurun. Amen. Tapi saya melihat National Geographic. Di padang gurun itu sangat panas, betul? Sangat kering. Amen. Semalam saya tengok itu di tempat gurun di Australia itu beberapa kangaroo. Bila mereka menghadapi keadaan kering itu sehingga beberapa ekor kangaroo itu mati kena panas. Sehingga tak ada air. Jadi inilah ilustrasi Raja Daud sendiri. Betapa dia sangat perlukan Tuhan bila dia menghadapi keadaan seperti ini. Kadang-kadang ini masalah, pergumulan. Amen, yang dihadapi. Itu juga kita hari ini. Amen. Jadi kita mesti serahkan hidup kita pada Tuhan, mencari Tuhan sepenuh hati kita. Amen. Sehingga kita dengan tubuh jiwa kita katakan kepada Tuhan. Amen. Seperti tanah yang kering dan tandus dan tidak berair. Maksudnya sangat perlukan. Dan mesti perlukan Tuhan, itu maksud dia. Tak boleh tidak. Saya mesti mendapat Tuhan itu dalam kehidupan saya. Jadi untuk kita mengarahkan diri kita ke atas ini, tak boleh tidak, jangan kekeringan rohani kita. Amen. Jika rohani kita kering, kita akan mati. Inilah maksud firman Tuhan ini. Jika rohani kita, kerinduan kita, semangat kita, pelayanan kita tidak benar-benar melayani Tuhan, kita akan seperti orang yang tidak mampu untuk bergerak dan mati di padang gurun itu. Oleh itu, inilah perasaan Daud. Dia tahu Tuhan boleh menyediakan yang terbaik untuk dia. Amen. Walaupun di padang gurun sekaligus. Amen. Walaupun apapun masalah dalam keluarga kita, kehidupan kita, saudara. Amen. Jika kamu betul-betul haus mencari Tuhan, Tuhan akan bukakan pintu tingkap surga itu untuk memberkati kamu, saudara. Amen. Saya tidak pernah meminta apapun daripada Tuhan. Saya selalu, Tuhan terima kasih karena kau berikan saya anak, macam itu saja. Terima kasih Tuhan, saya dapat kereta kancil. Saya tidak pernah meminta sesuatu yang besar pada Tuhan. Saya selalu bersyukur dan berterima kasih apapun yang saya ada. Jadi beginilah hidup kita mencari Tuhan. Sebab Tuhan itu Allah yang sasa tahu keperluan-keperluan setiap umat Tuhan. Amen semua? Haleluya. Oleh itu saudara dan saudari dalam Kristus, untuk kita merindukan Tuhan, kita mesti ada keausan sebegini. Amen. Contohnya kalau kita berlari, contohnya ya, berlari ataupun hiking ke gunung kan, you tanpa air bawa kamu akan mencari mana air saya, betul? Betul kan? Kita perlukan air itu kan? Betul? Jadi inilah air itu dah air kehidupan bagi kita. Amen. Yesus itu air kehidupan bagi kita. Kita tidak akan aus lagi dalam Tuhan. Amen.
Jadi ini perkara yang perlu kita tekankan dalam bagaimana kita ingin menjangkau sesuatu ke atas itu. Satu, kita mesti merindukan Tuhan. Merindukan Tuhan setiap hari, setiap waktu. Amen. Amen. Kita tidak akan lelah. Kita tak akan lesu melayani Tuhan. Betul? Ramai orang kena kekeringan rohani, inilah mereka letih lesu. Amen. Saudara dan saudari dalam Kristus, saya ingin beritahu kamu, kenapa kita boleh lelah dan lesu melayani Tuhan, saudara, amin. Okay. Dalam firman Tuhan, dalam buku Mazmur yang paling tua itu, Mazmur 1 itu, Mazmur 1 itu menyatakan isi hati Raja Daud. Okay. Di mana dia katakan, janganlah kamu duduk dengan kumpulan pencemooh. Janganlah kamu duduk dengan orang-orang yang berdosa, jangan kamu duduk dengan orang fasik. Maksud, kalau kamu duduk dengan orang yang pencemooh itu, amen. You tahu orang pencemooh itu seperti seorang yang apa tuh? Suka bercakap. Selalunya boleh katakan orang yang gosip, betul? Orang suka membawang. Selalu orang bawang ni mesti ada ramai orang, amen. Contohnya lah, ada seorang perempuan tu, rambut dia, tidak disikat dengan bagus, yang apa ya. Dan seorang kata, betul, saya lihat, sebab dia tidak mandi, betul? Mulalah tu, mula. Pas tu kata, saya yang menjadi yang ketiga tu, iyalah, saya ada nampak kutu dia, macam tu. Orang gosip memang itu, memang ada kumpulan. Amen. Jadi saudara dan saudari, beginilah kehidupan kita. Jangan kita bergaul dengan orang yang begini, supaya kita tidak terjerumus pada dosa-dosa seperti ini. Amen semua? Amen. Lepas itu orang yang berdosa, amen. Jadi kita menjauhi perbuatan yang tidak baik. Amen. Orang yang berdosa ini orang yang tidak menginginkan Tuhan. Orang yang membuat sesuatu yang tidak baik. Ketika itu orang fasik. Orang fasik adalah orang yang memang dia inti Tuhan. Dia mempermainkan Tuhan. Dia tidak kisah. Tak apalah. Tidak apalah. Banyak tidak apa. Dia tidak indah apa yang kita melayani Tuhan. Amen. Jadi dia katakan benda yang tidak yang bagus. Sebab dia orang yang berpikiran bahwa Tuhan ini macam tidak ada, tidak berkuasa. Amen. Lebih baik saya punya kehidupan sendiri. Saya gunakan pengetahuan saya, kebijaksanaan saya untuk saya hidup di dunia ini. Tidak, saudara. Amen. Kalau kita begini dalam kehidupan kita terindahkan pelayanan kita terlibat dalam kumpulan pemeliharaan kita tidak datang ke gereja, kita tidak menggembalakan orang, melibatkan diri untuk dalam pelayanan. Ini sangat penting untuk kita, amen. Dan 3 perkara ini yang membuat kita kekeringan rohani satu hari nanti, amen. Jadi saudara-saudari, mari kita belajar untuk sesa dekat pada Tuhan, haus akan Tuhan dalam kehidupan kita, amen. Haleluya. Jadi dalam Mazmur ini, seperti Mazmur 42 ayat 1 ini seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, amen. Jadi ini yang kita perlukan, air ini, oke, supaya kita dapat disegarkan. Supaya kita tidak kekeringan rohani dalam kita melayani Tuhan. Amen. Oleh itu firman Tuhan sangat penting untuk setiap pribadi kita. Amen. Kita kongsi firman Tuhan setiap hari, kita baca firman Tuhan setiap hari supaya kita hidup dalam Tuhan. Amen. Kita tak boleh cuma datang dan tidak sendiri memiliki hubungan yang sangat rapat dengan Tuhan sehingga kita mengabaikan firman Tuhan setiap hari. Amen. Hubungan kita dengan Tuhan mesti serasa intim dengan Tuhan. Amen. Karena Matius 5 ayat 6, bahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan dalam Tuhan. Amen. Beritahu sebelah kamu, lapar dan haus akan Tuhan, kamu akan mendapat apa? Kepuasan dalam Tuhan. Amen. Amen. Haleluya. Jadi, saudara dan saudari dalam Kristus, kenapa kita perlukan akhir ini dalam hidup kita, firman Tuhan ini? Supaya kita menjadi umat yang hidup dalam Tuhan. Amen. Ayat ini ada seperti firman terkatakan dalam buku Wahyu, buku Wahyu 22 ayat 17, roh dan
pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan bersapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan bersapa yang haus, hendaklah ia datang, dan bersapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi maksudnya kita mendekat kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber air kita. Tuhan itu sumber kehidupan bagi kita. Amin semua? Beritahu orang sebelah kami, Yesus adalah sumber air bagi kita. Amin. Kamu tidak akan haus lagi. Bila kamu memiliki Kristus dalam hidup kamu, Tuhan dalam hidup kamu. Amin. Amin. Haleluya. Oleh itu, mari kita mendorong pribadi kita, keluarga kita, istri kita, anak kita untuk berkerinduan datang kepada Tuhan setiap hari. Amin. Jadi, next. Apa penekanan yang kita buat dalam LG untuk kita bila kita miliki satu hubungan yang rapat dengan Tuhan, kerinduan pada Tuhan, haus ke Tuhan, kita perlu bertindak. Amin. Kita perlu bertindak untuk kita melayani Tuhan. Amin. Kita tidak cuma mendengar, tapi kita berlaku akan firman Tuhan. Amin. Oleh itu kita libatkan pribadi kita dalam kumpulan pemeliharaan. Amin. Jadi yang pertama itu membangunkan kehidupan doa yang penuh semangat. Amin. Dalam LG kita mesti mendorong sesuatu yang bersemangat berdoa. Amin. Jangan kumu. Amin. Bersemangat betul-betul. Amin. Nanti Tuhan tak dengar doa kita. Amin. Haleluya. Beritahu orang di sebelah kamu bersemangat berdoa. Amin. Sehingga kamu ingat itu Hana, istri Elkanah itu, maka mana dia berdoa seperti orang mabuk, betul? Seperti orang mabuk dia berdoa untuk meminta dia memiliki anak. Amin. Jadi dia berdoa. Doa dia lah, macam itulah dia berdoa, bersemangat. Sehingga Imam Ili itu kata, orang itu mabuk kan? Tidak, dia bersemangat berdoa. Amin, saudara. Jadi semangat ini penting untuk kita menjangkau juga, untuk kita mendapat sesuatu. Amin. Amin. Untuk kita meminta kepada Bapa di surga. Tidak patut kita baca ini, kita duduk saja, tunggu, tidak ada. Mujizat Tuhan tidak terjadi, kita duduk dan tunggu saja. Tapi mujizat terjadi karena kita berdoa dengan semangat. Bersungguh-sungguh meminta pada Tuhan. Amin. Hal itu yang penting. Itu penyembahan juga kepada Tuhan. Menyembah dengan semangat yang sepenuh hati kita kepada Tuhan. Amin. Sebab Tuhan kita hidup. Tuhan kita benar. Ada dalam setiap pribadi kita. Dia melihat setiap perbuatan kita. Amin. Terutamanya hari Minggu ini. Khusus untuk semua kita datang untuk menyembah, memuji Tuhan. Amin. Sebab itu dia berikan masa hari yang ke-7, hari istirahat untuk kita. Dia kuduskan hari ini untuk kita menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Untuk kita menerima firman Tuhan. Supaya bila kita sudah penuh dengan masih telepon. Betul, telepon tidak ditajing, betul? Begitu juga hari Minggu. Hari Minggu udah tajing telepon kita sampai 100. Supaya kita hidup Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Betul? Seterusnya. Datang hari Minggu, datang lagi ke hari Minggu. Isi lagi, penuhi lagi. Supaya kita tidak kering. Dan kita mencari air ada dalam Tuhan. Amin. Jadi inilah setiap firman Tuhan yang diberikan pada hari Minggu, itulah yang akan Tuhan buat untuk kamu dikuatkan dalam Tuhan. Amin semua. Mungkin kita tidak mencari Tuhan pada hari Minggu, kita bertobat. Bermula hari Senin saya akan berdoa pada Tuhan. Amin. Memula hari Senin saya akan membaca firman Tuhan. Amin. Semula hari Minggu depan saya akan terlibat untuk melayani Tuhan. Betul? Amin. Beritahu sebagai terlibat dalam pelayanan Tuhan. Amin. Secara pribadi itu penting untuk kita menunjukkan kepada Tuhan, saya ingin melayani untuk Engkau Tuhan. Bukan dengan kata-kata saja, tapi dengan perbuatan kita. Memberi masa kita untuk LG kita. Kadang-kadang kita memberi keuangan kita. Kita memberikan kereta kita. Kita memberikan istri kita. Maksud saya, istri saya pergi ke sana. Suami pergi sana. Memberi. Perbuatan memberi melayani Tuhan. Tidak limit untuk melakukan pelayanan. Amen. Memberi anak saya datang ke camp muda-mudi. Supaya mereka terlibat. Supaya mereka bertumbuh dalam Tuhan. Amen. Semua ini mesti digunakan sepenuhnya untuk Tuhan. Kedua, ada pertemuan dan mengalami Tuhan secara pribadi. Amen. Ini penting. Saudara dan saudari dalam Kristus. Amen. Saya bukan orang yang sangat luar biasa. Tetapi saya mau menjumpai Tuhan secara pribadi dalam doa saya. Saya ambil masa saya, waktu saya, amen, untuk saya datang kepada Tuhan. Terutama sekali saya tidak, mungkin hari ini saya sebut, saya lebih suka berdoa di kebun. Sebab ada orang di sana.
Sebab saya tidak mau tunjuk-tunjuk kepada istri saya, anak saya sangat berdoa. Alim betul Daddy ini. Tidak. Saya lebih suka cari tempat yang sembunyi. Untuk saya dengan Tuhan saja, amin. Untuk saya merasakan hadirat Tuhan. Amin. Walaupun kita digigit oleh nyamuk, kerngit. Amin. Ataupun kamu jogging kata bukit sana. Jangan jogging cak saudara. Jangan hiking saja. Tapi di atas bukit sana kamu sujud berdoa pada Tuhan. Amin. Ini perbuatan, sikap kita. Bahwa Tuhan yang kita sembah itulah Tuhan yang akan mendengar doa kita, saudara. Amin. Saya tidak minta banyak dengan Tuhan. Saya minta satu saja dengan Tuhan, itu bangsa-bangsa di Borneo ini akan kembali pada Tuhan. Itu saya minta. Semasa saya berdoa di atas beberapa tempat bukit lah, saya mau cerita panjang. Pribadi saya mau melihat ramai bangsa kita datang pada Tuhan. Amin. Supaya mereka tahu yang memimpin mereka satu hari nanti bukan manusia, tapi Tuhan itu secara pribadi mengarahkan mereka. Bahwa apa yang Tuhan tunjukkan adalah ingin melihat mereka kembali kepada Tuhan. Benar-benar mengikuti Tuhan. Amin semua? Haleluya. Ini yang paling penting. Jadi oleh itu saudara-saudari yang kedua, kita mesti mengingati Tuhan. Amin. Jangan ingat telepon selalu. Sedikit, lupa telepon saya boleh U-turn lagi kah? Saya beritahu istri saya, payahlah U-turn, biar dia berpuasa di rumah. Amin. Maksudnya kita, perkara penting itu Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh itu Mazmur 63 ayat 6 hingga 10 ini sangat menyatakan kepada kita. Okay? Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku. Di tempat tidur lagi dia mengingat. Amin. Jadikan tempat tidur kita untuk sasa mengingat apa yang kita ingin buat untuk kumpulan pemeliharaan kita. Apa yang kita ingin buat untuk keluarga kita. Amin. Apa yang ingin kita buat untuk pribadi kita untuk melayani Tuhan. Itu paling penting. Sebab bila kita berbaring dan kita mengingat Tuhan, secara otomatis Roh Kudus Tuhan akan menegur, menyatakan sesuatu yang terbaik untuk kita. Amin. Amin semua. Sebab kita ada penolong yang setia dalam setiap pribadi kita di sini. Amin. Tidak perlu kamu panggil pastor, Bapak El, bro. Ada seorang penolong yang setia yang ada sentiasa bersama kita. Itu Roh Kudus Tuhan. Amin. Jadi ini adalah penting. Saya dan beberapa pemimpin adalah alat untuk memperlengkapi pekerjaan Tuhan. Amin. Kalau perlu saya datang ke tempat orang itu, saya datang. Sebab saya ingin dari testimoni. Contohnya lah, saya punya domba baru meninggal. Dan saya terpaksa pergi ke sana lah untuk memberi the last respect kepada dia. Kenapa? Karena dulu saya pernah mengajar dia, mendorong dia. Dan keluarga dia tahu pribadi saya. Amin. Jadi mereka anggap ini satu perkara yang sangat istimewa bila kita datang. Ini kalau kita ada masa waktu, kita berikan pribadi kita datang. Walaupun kita tidak memiliki masa, tapi masa itu memang ada untuk kita semua. Amin. Terpulang kita bagaimana kita melayani Tuhan, harus ingat apa yang kita ingin buat untuk Tuhan. Amin. Walaupun kecil, tapi itu besar di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Sehingga kita boleh menjadi saksi dan terang bagi orang lain perbuatan kita. Amin. Jadi oleh itu, mari kita menjadi umat yang sasa mengingat kepada Tuhan. Bertahu orang ingat kepada Tuhan. Ada satu lagu, pernah lagu itu kah? Lagu ingat kah? Ada lagu kah ingat kan? Ingat kasih setianya kan? Ingat kasih setia Tuhan pada kamu semua. Tuhan membawa kita pada hari ini datang gereja, karena dia memperingatkan kamu. Ingat, dia bilang, saya perlu datang gereja pada hari ini. Karena Tuhan itu baik, betul? Saya perlu datang kerja pada hari ini, karena saya tahu Tuhan itu serasa menolong saya dalam kesulitan hidup saya. Amin. Haleluya. Dan saya datang ke gereja karena saya tahu Tuhan saja melindungi saya dalam perjalanan saya tempat kerja. Kadang-kadang kita bekerja, ada accident. Kita tetap tahu sebab Tuhan. Kalau kita ingat ke Tuhan, Tuhan saja ingat ke kita. Dan dia akan menghantar malaikat-malaikatnya dimanapun kamu berada. Amin. Amin. Jadi malaikat Tuhan saja mengiringi kita yang mengingati Tuhan. Amin. Jadi jangan tidak berdoa dan ingat kepada Tuhan dalam setiap tingkah laku kita. Sehingga ayat 7 kata, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Amin. Amin. Dalam keluarga kita, dan apapun keadaan kita, pertolongan Tuhan tetap ada. Masa dia terpulang bagi dia. Semasa umat Israel
ingin menyeberangi sungai Jordan. Bukan sungai Temberau itu. Masa Tuhan, dia tahu ada musuh di belakang, ini umat Israel. Dia perlu perang. Bagaimana seberang? Sebab Tuhan tahu, ingat ini umat aku. Masa saja dia akan lakukan mujizatnya. Amen. Masa Tuhan itu tepat. Amen. Bila kita betul-betul terdesak, bila keadaan kita nyaris itu, Tuhan tetap akan menolong kita. Beritahu orang, walaupun kamu nyaris, Tuhan tetap menolong kamu. Amen. Amen. Tuhan tetap menolong kamu. Haleluya. Saudara, saya ingin kita semua ini melihat seperti anak ayam yang sasa di bawah sayap ibu ayam. Ingat? Begitulah Tuhan sasa melindungi kita semua. Amen. Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Amen. Saya rasa selalu ada confident, macam saya sangat yakin dengan apa yang saya lakukan. Sebab saya tahu sayap Tuhan itu sasa melindungi saya dalam apapun percobaan. Sayap Tuhan itu ada. Amen. Ingat Tuhan, dan Tuhan itu seperti sayap, dia akan melindungi kita. Amen. Walaupun apapun percobaan, dia akan melindungi kita semua daripada panas terik, daripada binatang buas. Amen. Dia tetap akan melindungi kita. Oleh sebab itulah firman Tuhan ini sangat jelas kepada kita. Amen. Dalam naungan sayapmu. Amen. Ini pun ada lagu yang dikarang juga. Amen. Ini lagu yang dikarang ini bukan sembarangan, memang dari firman Tuhan. Jadi untuk kita hidup menjangkau ke atas itu, merindui Tuhan itu sangat penting. Keausan akan Tuhan itu akan penting. Amen. Keausan akan Tuhan itu akan penting. Amen. Ingat ke Tuhan itu sangat penting. Amen. Set dalam pikiran kita ini, Tuhan, aku perlukan Engkau setiap waktu. Amen. Mesti letakkan dalam pikiran kita, dalam perbuatan kita setiap hari. Amen semua. Oleh itu supaya kita terus menjadi umat yang tidak akan menjauhi Tuhan. Dan kita akan melekat. Ayat 8, jiwa aku melekat kepadamu. Amen. Amen. Beritahu orang sebelah kamu, melekat kepada Tuhan. Amen. Amen. Kenapa kita kering? Kenapa ada gam lagi? Gam tidak ada lagi ya. Kerinduan kepada Tuhan tidak ada lagi. Dan saya tidak melekat lagi, dia tanggal dan mati. Betul? Jadi perlu kita hidup dalam Tuhan. Air hidup itu mesti mengalir dalam hidup kita. Supaya kita tidak layu daun dia. Amin. Lalu yang tanda-tanda orang kekeringan rohani, dia layu daun dia. Betul? Tanya orang sebelah kamu sudah layu daun? Beritahu mereka. Hari ini Tuhan janjikan kepada kita bahwa Kristus itu, Tuhan itu akan menyegarkan daun yang layu itu. Amen. Dialah air kehidupan bagi setiap kita. Amen. Amen. Kamu tidak akan patah semangat lagi melayani Tuhan. Kamu tetap terus mengarahkan diri kamu pada Tuhan. Amen. Kamu tidak akan gentar melawan Goliat itu. Goliat itu. Daud yang melawan itu tuh. Dia ada gentar kah? Tidak. Sebab ada Tuhan menyertai dia. Betul? Hubungan pribadi kita sangat penting untuk kita melawan setiap masalah hidup kita. Kelemahan kita. Sikap kita. Amen. Jangan melihat betapa besarnya masalah di depan sana. Tapi melihat Tuhan itu seperti sayap yang menaungi kita. Amen. Yang sasa melindungi kita. Yang sasa memberkati kita. Oleh itu melekat bertuhan sangat penting. Dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan sangat penting, saudara. Amen. Haleluya. Jadi mari kita bersama kuat dalam doa kita, membaca firman Tuhan, memusatkan pikiran kita kepada Allah siang dan malam. Amen. Tidak mudah. Tapi Daud melakukan ini. Ini contoh dia. Daud memusatkan pikiran dia siang dan malam. Dia melihat firman Tuhan siang dan malam. Jadi hidup kita mesti melihat kepada Tuhan. Meletakkan firman Tuhan dalam hidup kita. Amen. Siang dan malam. Bukan teman-teman macam ini saja ada. Macam perbuatan kita. Amen. Pergi saja. Pergi ke sana. Dalam kumpulan pemeliharaan sana. Pergi sana. Berkati mereka. Berdoa untuk mereka. Amen. Jangan takut. Amen. Sebab iman ini adalah perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Amen. Kalau kita tidak lakukan, iman itu tidak akan. Iman tanpa perbuatan adalah mati, betul? Beritahu orang, iman tanpa perbuatan adalah mati.
Jadi kita mesti ada satu perbuatan sikap kita, saudara dan saudari dalam Kristus. Oleh itu kita datang ke gereja. Tak apa saya tak ada Grab, tak ada apa mesin. Saya ada bus belas ini untuk datang ke gereja. Amen. Saya tidak mau melihat karena kamu tidak ada transport dan apa keadaan kamu tidak datang ke gereja dan melayani Tuhan. Datang ke kumpulan pemarahan. Sebab saya sendiri berjuang untuk mencari Tuhan. Dulu saya dekat dari Waterfront sampai ke gereja sini, saya berjalan kaki untuk datang kepada Tuhan. Saya tidak nampak Tuhan, tapi saya tahu Dia akan menolong saya satu hari nanti. Amen. Dia akan mengubah hidup saya. Oleh itu saya tidak mau main-main untuk saya datang kepada Tuhan. Melihat Tuhan itu sangat berharga bila kita melakukan pelayanan kita. Amen. Nilai hidup kita ini yang paling penting perbuatan kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan. Bukan betapa hebatnya kita di depan manusia. Tetapi betapa hebat kita memberikan hidup kita pada mereka. Walaupun kamu tidak ada duit. Tapi perbuatan kamu, sikap kamu itu membuat jemaat akan rindu melayani Tuhan. Saudara dan saudari dalam Kristus. Semasa saya dengan saudara saya Lili ke live group di Fucha Road. Mereka sangat haus sangat akan firman Tuhan. Saya bertahu dia, saya ini kalau main gitar si Coach G asal main saya tahu saja. Walaupun Coach G saja untuk memuji menyembah Tuhan, saudara. Karena mereka memiliki hati yang haus akan Tuhan. Mereka rindu akan Tuhan. Amen. Jadi kita mesti memiliki kehidupan untuk melihat kumpulan kita, pribadi kita dipakai oleh Tuhan. Amen. Sebab keselesaan inilah membuat kita kekeringan rohani. Sebab kita tidak bergerak. Tidak memberi yang terbaik untuk kerjaan Tuhan. Walaupun kamu tidak mampu buat sesuatu, tapi berdoa. Berdoa. Mungkin inilah cara Tuhan memakai kita. Malu doa kita. Amen. Jangan berdoa untuk diri sendiri saja, tapi berdoa untuk keluarga kita, kumpulan pemeliharaan kita, gereja kita, pemimpin kita, bagi masyarakat kita. Pembangunan rohani akan terjadi di Sarawak ini sekali lagi jika kamu dan saya benar-benar berkerinduan, haus akan Tuhan, melekat pada Tuhan. Melihat pelayanan itu ada penting. Amen. Bukan kita tak mau bekerja, kerja itu adalah bonus. Amen. Pelajaran itu adalah bonus yang Tuhan berkati kita. Amen. Tanpa itu juga kita mesti merindui Tuhan. Amen. Datang juga kepada Tuhan, amen. Sebab itu bonus, dia tahu kamu boleh menikmati itu. Kamu layak menerima itu, amen. Kalau kamu layak, dia akan berikan kepada kamu, saudara. Amen. Sebab hal kerjaan surga ini seperti talenta. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Amen, saudara. Amen. Jadi mari kita gunakan ini untuk kita mengembangkan kerjaan Tuhan. Sebab apa yang penting itu bagaimana kamu memberi kepada Tuhan. Dan bila Tuhan datang kedua kali dia akan menjawab, dia akan menanya secara pribadi, setiap pribadi kita. Dia bukan nanya, Bapak El, kamu wakil gereja Hope, apa yang mereka buat? Tidak. Tuhan tidak begitu satu hari nanti. Dia adil. Tuhan adil. Dia akan tanya satu persatu kita. Oleh itu saya mau tekankan pelayanan kita, kerinduan kita kepada Tuhan ini adalah benda yang sangat berharga di mata Tuhan. Tanpa kamu, kumpulan pemeliharaan kita tidak akan berkembang. Amen. Tanpa kamu tidak tanpa kamu tidak meletakkan sesuatu pada Tuhan, kesaksian kita, kehidupan kita itu sangat penting untuk kita. Oke. Jadi yang ketiga yang paling penting sini itu bersyukur di dalam Tuhan. Oke. Ini penekanan tadi. Sebelum itu ada bagaimana untuk membangunkan LG. Oke, sebelum tadi ada bagaimana untuk membangun KLG kita itu biarkan doa menjadi pusat kepada semua yang kita lakukan. Kedua, belajar daripada teladan pemimpin yang senior dan matang.
Amen. Ketika cari mereka yang lebih bersemangat tentang doa untuk merujuk pada aspek doa. Kalau kita ingin rindu berdoa, cari orang yang bersemangat untuk berdoa. Amen. Oke. Seperti Hana tadi. Sampai orang kata sampai mabuk dia berdoa. Amen. Oke, dia sangat sungguh berdoa. Dia tahu Tuhan akan melakukan sesuatu untuk dia. Amen. Sehingga dia dapat melahirkan seorang anak, itu Samuel. Amen. Jadi inilah doa yang dijawab oleh Tuhan. Jadi hubungan pribadi kita ini, kalau benar-benar kita ingin berserah pada Tuhan, percaya pada Tuhan, melekat pada Tuhan, Tuhan akan beri, dia tak beri dia. Tidak pernah dia tak memberi jika kamu sungguh meletakkan ini dalam kehidupan kamu. Oleh itu, area yang pertama ini sangat penting, kunci untuk gereja kita. Semangat kamu, kehidupan tiap pribadi kita sini adalah jantung gereja. Amen. Gereja ini tak akan begini kalau tidak ada orang seperti kamu yang percaya pada Tuhan itu. Amen. Yang meletak pada Tuhan itu, yang sungguh melayani Tuhan, melihat apa yang kita lakukan ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amen. Mungkin kamu tidak melihat, saya dulu pasti kamu saudara-saudari tidak melihat apa yang Tuhan berikan. Saya cuma berjalan. Ingat ada firman Tuhan tadi, Daud berjalan, mencari, perbuatan mencari, melangkah. Tetap melangkah, apapun keadaan, melangkah bersama Tuhan. Amen. Bukan melangkah bersama dunia ini. Amen. Melangkah bersama Tuhan. Beritahu orang sebelah, melangkah bersama Tuhan. Beritahu mereka, melangkah bersama Tuhan. Amen. Haleluya. Jadi, bila kita melangkah dalam Tuhan, amen. Untuk yang ketiga itu bersukacita di dalam Tuhan. Ini sangat penting. Apapun yang kita lakukan, di dalam kumpulan peliharaan dan pribadi kita mesti ada sukacita. Amen. Oleh itu jangan saya galakkan kita menari bila datang ke hari Minggu, bersukacita, bertepuk tangan. Amen. Jangan malu. Kita tahu Tuhan itu sudah memberkati kita. Amen. Oleh itu kita sama-sama memuji menyembah Tuhan bersama, berdoa bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau beri ini. Terima kasih Tuhan saya dapat sehat hari ini. Terima kasih Tuhan saya dapat naik tangga. Saudara-saudari, ramai orang yang mau datang ke gereja ini. Kesaksian kami di Fuchau, dia tak dapat naik kena, dia tak dapat, mungkin dia berat betul. Dia mau datang berdoa dengan orang tua. Saya beritahu, iman saya jalan. Nantilah, mungkin ada 2-3 tahun nanti kita akan buat gereja dekat bawah. Menghiburkan hati mereka, amen. Saya pikir saya memang tidak dapat buat itu, tapi saya menghiburkan hati dan saya beriman. Mungkin satu hari ada di bawah nanti ada satu gereja orang yang tidak dapat naik ke atas. Paham kamu? Kenapa kita bersukacita, berterima kasih kepada Tuhan? Karena kita dapat naik, kita dapat naik ke atas tingkat 2 ini. Ini perkara ya. Walaupun dia kecil, tetapi bila kita menikmatinya, dia akan membuat kita sangat rindu melayani Tuhan, betul? Saya sakit. Cepat, gaut kecepat lah. Saya sangat sakit naik ke atas ini. Saya sangat bergumul, Tuhan, macam mana kaki saya dapat naik ini? Sakit betul naik. Oleh itu saudara-saudari, waktu ini kamu sangat nyaman, boleh, mari kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Tidak menghalang kita untuk melangkah kata gereja, walaupun kita tak ada duit. Biasa dulu kami belajar dulu. Cukup untuk bayar van untuk datang gereja dulu. Cukup pulang balik bayar van. Tak ada duit untuk datang gereja, tapi hati rindu. Sebab tahu Tuhan itu memang benar. Dia bekerja dalam hidup kita. Amen. Dia akan berbicara pada hidup kita. Amen. Seperti Samuel, amen. Dia tinggal di baik Tuhan, dia tidur dan mendengar Samuel. 3 kali dekat Samuel. Tuhan berbicara kepada dia, tapi dia tidak tahu itu suara Tuhan. Tapi kena Imam Eli, seorang imam yang tua, tahu itu suara Tuhan. Amen. Tuhan boleh berbicara melalui setiap pribadi kita. Amen semua. Oleh itu dalam kumpulan LG kita bersukacita bersama dalam Tuhan. Amen. Karena inilah kunci dia. Amen. Dalam kerjaan Tuhan kita mesti bersukacita dalam kerjaan Tuhan. Amen. Beritahu pemimpin kamu, mari kita bersukacita melayani Tuhan dalam kumpulan. Amen. Amen.
Oke. Kedua, bersukacita karena dapat mendorong satu sama lain. Amen. Amen. Belajar untuk mendorong. Amen semua? Oke. Ketiga, kita bersukacita karena Tuhan menjawab doa kita. Amen. Tuhan tetap menjawab doa kita. Setiap pribadi kita akan dijawab doa. Keempat, kita bersukacita karena Tuhan memberkati saudara kita. Bila kita melihat saudara kita diberkati, kita berterima kasih. Karena inilah cara kita bersukacita dan kita melayani Tuhan. Amen. Haleluya. Jadi mari kita berdiri saudara-saudara dalam Kristus. Amen. Kita ingin tutup firman Tuhan pada hari ini. Amen. Oke. Jadi saya percaya bila kita ada hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Amen. Kita meletakkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amen. Saya percaya Tuhan akan membuat pribadi kita ini luar biasa untuk melayani Tuhan. Amen. Beritahu orang di sebelah kamu, kamu luar biasa untuk Tuhan. Amen. Amen. Saudara dan saudari dalam Kristus, amen. Pada pagi ini saya akan berdoa untuk setiap kamu. Amen. Supaya hidup kamu dipakai oleh Tuhan. Amen. Melalui pekerjaan Roh Kudus Tuhan dalam setiap pribadi kita. Amen. Bukan kekuatan kita, tetapi Roh Kudus Tuhan bekerja. Supaya nama Yesus dipemuliakan dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Setiap apa yang kita lakukan. Amen. Oleh itu Tuhan beri penolong yang setia pada kita, itu Roh Kudus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara dan saudari, jika selama ini kita tidak pernah berdoa, kita tak tahu berdoa, kita tak tahu bagaimana kita merindukan Tuhan. Amen. Salah satu caralah kita berdoa, bersujud, datang pada Tuhan. Tidak melihat orang di kiri di kanan kita, tetapi memandang ke atas secara pribadi dan lepas pribadi. Tanpa melihat kawan kamu, tanpa melihat keluarga kamu. Siapapun keluarga kamu, pemimpin keluarga kamu, tidak melihat itu saudara. Tapi melihat pada sikap pribadi kita. Untuk kita ingin melihat rohani kita ini berkualiti di hadapan Tuhan. Tuhan ingin melihat kualiti pelayanan kita dan kehidupan kita, saudara. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Saya tidak mampu untuk memberi yang terbaik untuk kamu, tapi Tuhan akan memberikan akhir kehidupan itu pada setiap pribadi kita pada hari ini. Kita nyanyikan lagu ini bagaikan mengalirlah kuasa Roh Kudus.